Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfiansyah Hasibuan. Saya merupakan dosen pada program studi Teknik Informatika. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Cloud Computing. Cloud Computing merupakan mata kuliah utama pada program studi Teknik Informatika. Pada mata kuliah ini, mahasiswa akan mempelajari mengenai pengenalan cloud computing, layar cloud computing, implementasi dan aplikasi pada cloud computing, penyedia layanan cloud computing, utility cloud computing dan web service, physical dan virtual machine, topologi jaringan dan software cloud computing, cloud storage, distribusi storage, teknologi virtualisasi keamanan cloud computing pada industri 4.0 dan society 5.0. Menggunakan Hyper-V pada Windows Desktop dan VMware Workstation. Setelah mempelajari pada mata kuliah Cloud Computing, diharapkan mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan pengenalan dari Cloud Computing, kemudian mahasiswa mampu dan menjelaskan layar cloud computing, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan implementasi dan aplikasi pada cloud computing, kemudian mahasiswa mampu dan menjelaskan penyedia layanan cloud computing, utility cloud computing dan web service, kemudian mahasiswa mampu dan memahami serta menjelaskan tentang physical machine dan virtual machine, topologi jaringan dan software cloud computing, dan menjelaskan tentang cloud storage, menjelaskan tentang distribusi storage, memahami dan menjelaskan tentang teknologi virtualisasi, serta mahasiswa mampu menjelaskan tentang keamanan cloud computing. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang cloud computing pada industri 4.0 dan society 5.0, serta mahasiswa mampu menerapkan Hyper-V, serta mahasiswa juga mampu menerapkan VMware Workstation. Materi yang akan dikaji pada mata kuliah Cloud Computing yaitu pada pertemuan pertama yang akan dibahas adalah pengenalan cloud computing. Pada pertemuan kedua, layar cloud computing. Pada pertemuan ketiga akan dibahas tentang implementasi dan aplikasi pada cloud computing. Pada pertemuan keempat membahas tentang penyedia layanan cloud computing. Pada pertemuan kelima membahas tentang utility cloud computing dan web service. Pada pertemuan keenam membahas tentang physical machine dan virtual machine. Pada pertemuan ketujuh akan membahas tentang topologi jaringan dan software cloud computing. Pada pertemuan kedelapan akan membahas cloud storage. Pada pertemuan kesembilan akan membahas distributed storage. Pada pertemuan ke-10 akan membahas tentang teknologi virtualisasi. Kemudian pada pertemuan ke-11 keamanan cloud computing. Pada pertemuan ke-12 akan membahas cloud computing pada industri 4.0 dan society 5.0. Kemudian pada pertemuan ke-13 akan membahas Hyper-V, dan pada pertemuan ke-14 akan membahas VMware Workstation.
Mata kuliah cloud computing menggunakan mode pengajaran yaitu secara luring atau secara tatap muka di dalam ruangan. Metode pembelajaran pada mata kuliah cloud computing menggunakan metode problem based learning. Untuk melakukan evaluasi hasil pembelajaran mahasiswa pada mata kuliah cloud computing ada 4. Yang pertama, dari segi kehadiran dengan bobot 10%. Kemudian yang kedua, dari tugas, baik tugas secara mandiri maupun tugas secara kelompok beserta kuis berbobot 20%. Kemudian ujian tengah semester berbobot 30% dan ujian akhir semester berbobot 40%. Berikut ini merupakan cuplikan video pembelajaran pada mata kuliah cloud computing. Oke, kita akan masuk ke pembelajaran pada hari ini, yaitu layar cloud computing. Tujuan pembelajaran di hari ini adalah mahasiswa diharapkan mampu memahami tentang tata cara kerja cloud computing, kemudian prinsip kerja dari cloud computing atau komputasi awan, jenis cloud computing, syarat cloud computing, live integration, persyaratan live integration dan live cloud. Nah, ini merupakan referensi yang saya ambil untuk membuat materi ini. Oke. Nah, apa sih pengertian cloud? Mungkin bagi seorang yang awam, ya, bagi orang-orang awam, cloud itu kan dalam bahasa Indonesianya adalah awan. Mungkin kalau kita sebagai seorang yang tidak memahami dalam dunia IT bahwa, oh, seperti apa sih cloud ini? Bagaimana sih cara kerjanya dari suatu cloud ini? Tapi secara umum, kalau seandainya kita sebagai seorang IT, apa ini yang disebut dengan cloud computing? Coba, Fani. Oke. Kalau kita lihat definisinya, ini merupakan awan, ya kan? Jadi di sinilah berkumpul dari seluruh data mau aplikasi, kemudian di sini juga servernya, dan di sini juga sebagai pengembang dari aplikasi itu. Ya, nah nanti kita akan membahas tentang jenis-jenis cloud. Jadi cloud itu merupakan sebuah teknologi yang menjadikan internet sebagai pusat server untuk mengelola data dan menjalankan aplikasi para penggunanya. Jadi di dalam cloud ini di sini sudah ada server, sudah ada aplikasi, dan sudah ada program yang untuk membangun aplikasi. Jadi ini merupakan tempat penyimpanan awan yang berkomputasi, dan ini akan dijadikan sebagai komputer masa depan. Yang artinya apa? Kalian sudah tidak perlu lagi melakukan atau memiliki sebuah server di dalam suatu rumah atau perusahaan kalian untuk membuat atau membangun atau mendukung perangkat kerja kalian. Jadi, karena kenapa? Satu, kalau kita membangun suatu server di perusahaan, contohnya perusahaan, itu pasti memerlukan biaya yang sangat besar. Salah satu kelebihan yang ada di sini adalah
si penyedia itu membuat atau menyediakan dengan harga yang seefisien mungkin dan seminimal mungkin. Yang artinya kalau kita membuat suatu server dengan biaya ratusan juta, tetapi penyedia cloud ini hanya memberikan harga seperti yang kita gunakan saja. Proses dari suatu cloud atau awan, di sini sudah menyediakan server, virtual desktop, kemudian ada software platform, ada aplikasi, ada storage maupun data. Jadi si cloud ini sudah menyediakan ini semua. Cara kerja cloud, tadi sudah saya sampaikan bahwa cara kerja cloud itu adalah kita melakukan akses atau kita mengambil data-data yang ada di awal. Coba seperti ini. Ini seorang user, seorang pengguna mengakses program dan memberikan instruksi. Ya, ini kita mengilustrasikan bahwa kondisi kita ini sudah terhubung dengan cloud. Penyedia boleh kalian menggunakan berbagai penyedia, contohnya Microsoft Azure atau Indonesian Cloud dan sebagainya. Kalian sebagai seorang user, kalian memberikan instruksi atau kalian mengakses. Setelah itu, apa yang kalian akses tadi itu akan dikirim ke dalam cloud. Contoh seperti ini. Kalian membuat suatu email, kemudian email itu kalian kirim. Oke? Nah, email itu kalian bisa menggunakan Gmail atau Yahoo atau sebagainya. Nah, kemudian kalian mencoba mengakses halaman yang sama menggunakan perangkat yang berbeda. Kalian membuka email. Tadi kalian misalnya menggunakan komputer si A. Kemudian kalian setelah sampai rumah ingin membuka email tadi menggunakan perangkat yang berbeda. Misalnya seperti handphone atau laptop yang berbeda. Dan kemudian kalian membuka tadi halaman email. Masih tersimpan nggak datanya di situ? Masih kan? Nah, proses itulah cara kerjanya tadi. Di sini pernah nggak menggunakan penyimpanan berbasis cloud? Oke, semua sudah pernah? Sudah pernah ya? Nah, ini. Jadi setelah kalian melakukan proses induksi, kemudian kalian kirim ke dalam platform cloud tadi, user melakukan atau memberikan induksi, kemudian kalian melakukan pengiriman sehingga cloud menyimpan semua data kalian dan kemudian cloud akan mengirim lagi ke kalian. Jadi saya sudah jelaskan bahwa kalian misalnya menggunakan perangkat laptop atau device A, kemudian setelah sampai rumah kalian menggunakan perangkat berbeda untuk mengakses, sudah pasti data itu masih tersimpan. Nah, selanjutnya, bagaimana prinsip kerja dari komputasi awan itu? Prinsip kerja cloud computing yaitu menggunakan internet sebagai server untuk memproses data. Yang tadi saya bilang bahwa ketergantungan kita sebagai user atau klien adalah kita selalu membutuhkan internet untuk mengakses cloud computing tersebut. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Bagaimana mengelola software komputer sistem jaringan database? Jadi pada kondisi ini itu lebih ke perangkat infrastruktur atau misalnya seperti perangkat kerasnya. Ya, karena kenapa? Tanpa perangkat keras ini seperti dalam dunia nyata, kita harus membutuhkan komputer atau laptop untuk membuat suatu aplikasi. Dengan cara kita install aplikasi misalnya seperti bahasa pemrograman Java dan sebagainya. Nah, jenis cloud mereka juga menyediakan itu. Karena tanpa infrastruktur, cloud tidak bisa berjalan secara baik. Nah, kondisi selanjutnya adalah software as a service, yang dimana pada poin ini penyedia layanan memiliki peran untuk memelihara dan mengelola hardware, aplikasi, situs, dan infrastruktur sebuah sistem. Jadi saya kembalikan lagi ke kalian. Jika ada fitur di saat kalian ini membuka aplikasi, ada fitur update, itu kalian lakukan secara manual kan? Dengan catatan komputer atau laptop kalian terhubung dengan internet. Perbedaannya di cloud computing adalah
proses pemeliharaan atau pengupdatean aplikasi itu dilakukan oleh penyedia. Jadi kita sebagai customer atau sebagai user client, kita tidak memerlukan itu. Karena apa, sudah otomatis mereka akan melakukan proses seperti update dan pemeliharaan. Jadi itu salah satu kelebihan dari cloud ini. Bagi sisi bisnis, cloud ini salah satu peluang. Jadi artinya apa? Cloud computing ini merupakan support bisnis sebagai tim pendukungnya. Dia bukan sebagai inti, bukan sebagai core. Yang artinya apa? Kita masih bisa menggunakan media seperti ini. Jadi kita tidak pasti harus dengan yang cloud. Tetapi kalau kita melihat dengan harga-harga membangun suatu sistem, suatu server yang dimana kita itu bisa melakukan ratusan juta bahkan miliaran, dan belum lagi proses maintenance seperti kondisi suhu untuk lebih dingin, kemudian apabila ada fitur terbaru kita juga harus mengupdate. Nah itu kan pasti memerlukan biaya dan proses yang lebih tinggi. Tetapi dengan adanya layanan cloud ini itu bisa memangkas kos-kos itu. Dan kemudian kita tidak perlu menyediakan tempat itu khusus untuk penyimpanan server. Sudah pasti dari segi listrik kita bisa menghematnya. Oke. Nah, apa saja syarat suatu cloud itu? Ini salah satu kelebihannya. Yang pertama, on-demand self-service. Yang dimana kita sebagai user atau sebagai client itu hanya akan membayar apa yang kita gunakan. Sebagai contoh seperti ini, kalian ini ada provider internet menyediakan berbagai macam promo misalnya. Kalau kalian mau yang 100 mega harganya 10.000 misalnya. Kalian mau yang 200 mega harganya 20.000. Seperti itu. Jadi kalian misalnya saya memilih yang 100 mega dengan tagihan 10.000. Jadi si provider kan tidak mungkin menagihkan ke kalian itu yang 20.000 kan? Karena apa? Kalian memilih kapasitas atau bandwidth yang 100 mega dengan harga 10.000. Nah, sifat itu juga yang dimiliki oleh cloud. Jadi cloud itu membayar tagihan atau menagih ke kalian dengan apa yang kalian gunakan, atau seberapa banyak aplikasi yang kalian gunakan itu yang akan ditagihkan kalian. Kemudian yang kedua, cloud network access, yang dimana kalian bisa mengakses dimanapun menggunakan perangkat apapun selama kondisinya terpenuhi, yaitu apa? Terhubung. Oke. Jadi selama kondisi terhubung dengan internet, kalian bisa mengakses dimanapun. Itu pada kondisi syarat tadi yang kedua. Kemudian layanan bersifat elastis. Kondisi ini adalah seorang user apabila mau menambah aplikasi atau mau menghapus aplikasi itu dipersilahkan oleh si pemilik atau si pengembang dari cloud computing ini. Jadi misalnya nih, pada kondisi A kalian membutuhkan 3 aplikasi dengan masing-masing tagihan itu 30.000 untuk satu aplikasi. Berarti kalau 3 ada 90.000 misalnya. Oke, nah misalnya pada kondisi awal kita memiliki 1 aplikasi, 2 aplikasi, 3 aplikasi. Ini masing-masing 30.000. Nah, pada kondisi layanan bersifat elastis, kalian bisa menghilangkan atau mungkin stop langganan di aplikasi yang ini. Jadi kita hilangkan. Jadi tagihan yang akan ditagihkan itu hanya 2 ini saja. Nah, apabila kalian mau menambah lagi, kalian bisa menambahkan dengan tagihan masih tambahkan. Jadi sifatnya itu elastis, bisa menambah, bisa mengurangi. Kemudian kondisi yang keempat adalah resource pooling, di mana kondisi ini misalnya ini ada cloud, kemudian yang berlangganan itu ada si A, misalnya ini yang berlangganan A, kemudian ada si B, ada si C. Kondisi ini dituntut ke pengembang harus berlaku adil. Contoh misalnya si A berlangganan menggunakan Office misalnya,
si B juga berlangganan menggunakan Office, si C juga sama. Jadi dituntut oleh klien untuk si pengembang bahwa kamu harus adil. Misalnya MBG di sini 1 Mbps, ya yang lain juga harus sama. Tidak boleh berbeda. Ini kondisi pada poin resource pooling. Nah, kemudian pada kondisi resource service, di sini adalah transparansi. Yang artinya apa? Setiap penggunaan kalian, setiap kalian berlangganan itu harus dicatat dan ditampilkan dan diberitahukan oleh si pemilik cloud computing atau pengembang cloud computing kepada si klien. Karena kenapa? Itu akan dijadikan sebagai acuan untuk membayar atau menagihkan bulanan, menagihkan biaya yang digunakan kepada masing-masing klien. Itu kondisi-kondisi dari cloud tadi, ada 5. Oke? Sampai di sini ada pertanyaan? Migration. Kondisi ini migrasi langsung mengacu pada proses pemindahan mesin virtual yang berjalan pada satu host fisik ke host lain tanpa mengganggu operasi normal atau menyebabkan waktu berhenti. Ini contoh seperti ini. Ini proses migrasi. Dari ilustrasi sederhananya seperti ini ya. Jika kita memiliki 2 cloud yang sama, ini sama cloud, kita mau memindahkan dari sini ke sini, ya, itu harus memenuhi kondisi-kondisi itu. Artinya apa? Antara satu server cloud dengan server cloud yang lain itu harus dalam kondisi yang baik. Jadi tidak boleh ada gangguan selama proses migrasi tadi. Karena kenapa? Apabila ada proses gangguan selama proses migrasi, sudah pasti itu akan mengganggu hasil dari migrasi tersebut. Jadi di sini ada tahapannya, ada pra-migrasi atau persiapan, sama seperti kalian pergi kampus pasti memerlukan persiapan. Ada reservasi atau pemesanan, kemudian persalinan, kemudian berhenti dan salin, komitmen dan aktivasi. Jadi apabila kalian memenuhi proses ini, itu kondisi untuk memindahkan server ke host yang lain itu akan berjalan dengan lancar. Ya. Jadi sama kalau kalian memindahkan atau menyalin data dari flash disk A ke flash disk B. Apabila flash disk A itu mengalami error, bisa nggak data itu dipindahkan ke flash disk B? Tidak kan? Nah, proses itu yang disebut tadi live migration, tetapi ada proses cloud computing. Jadi saya harapkan bahwa apabila kalian nanti melakukan suatu uji coba pada virtual mesin untuk proses migrasi, upayakan kondisi-kondisi yang tadi itu dipenuhi. Apa saja? Yang pertama, host asli tetap stabil. Jadi host awal tadi di sini itu harus tetap stabil, baik dari segi internet ataupun dari gangguan-gangguan. Nah, di sini sepanjang proses migrasi, host asli harus stabil tanpa gangguan apapun hingga tahap komitmen atau tahap akhir tim tadi sebelum aktivasi. Karena proses aktivasi itu merupakan proses final dari live migrasi. Nah, kemudian menentukan dan melanjutkan. Jadi kalau kita di video itu ada stop atau pause, ya kan? Nah, selama kondisi itu dipenuhi, dapat ditambah dan lanjutkan di host PC tanpa resiko kegagalan. Karena apa? Itu kita sendiri. Dan selama internet berjalan dengan baik, setelah kita proses yang terlanjutkan itu tetap akan berjalan. Jadi jangan ada gangguan, dalam artinya apa? Selama proses live migrasi, kita harus menjalankan atau memeriksa kondisi internet itu apakah dia stabil atau tidak. Oke? Sampai di sini pertanyaan. Layer cloud itu merupakan lapisan ya dari cloud itu sendiri. Jadi lapisan sama seperti kita membuat kue lapis, ada lapisan hijau, lapisan dan sebagainya. Nah, di sini apa saja lapisan itu? Lapisan dari cloud itu. Yang pertama, ini kita sebagai seorang client atau user.
pada lapisan awal itu tadi sudah saya jelaskan dari jenis layanannya, software as a service. Ini merupakan lapisan awal yang dimana cloud itu menyediakan aplikasi yang bisa kalian gunakan. Nah, itu adalah poin penting dari suatu cloud. Cloud itu menyediakan aplikasi yang disediakan oleh Google Apps, contohnya ada Facebook, ada YouTube, dan sebagainya. Nah, di situ juga menyediakan layanan aplikasi bisnis atau web service maupun multimedia. Ini pada layar aplikasi. Nah, kemudian pada layar berikutnya atau lapisan berikutnya atau layar platform, di sini lebih ke mengembangkan. Jadi, kalau kalian membuat suatu program atau suatu aplikasi, kalian itu membutuhkan bahasa pemrograman, ya kan? Nah, di sini disediakan oleh si platform. Contohnya itu penyedianya adalah Microsoft Azure, kemudian ada Google Apps Engine, dan Amazon dan sebagainya. Nah, mereka ini menyediakan aplikasi-aplikasi untuk membangun aplikasi tersebut. Nah, kemudian layar berikutnya adalah di sini ada infrastruktur as a service, yang dimana layar itu ada computation. Jika kalian melakukan proses instalasi OS di cloud, kemudian kalian juga melakukan proses instalasi aplikasi di dalamnya menggunakan virtual machine. Virtual machine itu kalau di cloud ada Zen, masih ingat? Kemudian ada VM, Mob, kemudian ada apa lagi? Ada 3 tempatnya. Server. Ya. Nah, kemudian pada layar akhir itu ada data center, di mana pada layar akhir ini dia seperti mengelola perangkat kerasnya. Dari segi server, kemudian ada memori, ada disk, dan bandwidth dan sebagainya. Jadi pada layar akhir ini itu seperti perangkat keras, tetapi perangkat keras di dalam virtual. Oke, sampai di sini ada pertanyaan?